Kemarin ada yang komen di salah satu video channel YouTube aku ini, dia cerita baru aja dapat kerjaan setelah belajar WordPress dari channel YouTube aku ini. Aku seneng banget bacanya, jadi komennya kayak gini, Bang, gue punya skill membuat website dengan WordPress, belajar dari YouTube Abang, hingga dapat pekerjaan di bagian WordPress. Makasih banyak, tapi tolong dong Bang buat video cara freelance WordPress. Maksudnya mungkin cara menjadi freelance di bidang WordPress ya. Nah, sebenarnya gue pengen nge-freelance, cuman bingung mulai dari mana. Mohon dibuat videonya. Nah, jadi teman-teman, emang skill di bidang pembuatan website ya, terutama di bidang WordPress itu emang banyak banget dicari atau dibutuhkan saat ini. Mungkin nggak cuma saat ini aja, tapi di masa depan juga akan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena semua sekarang ini everything goes to online ya. Jadi semuanya beralih ke online. Bisnis apapun pasti mau nggak mau akan beralih ke online. Walaupun mungkin penjualannya atau bisnisnya tetap offline, cuman pemasarannya itu biasanya beralih ke online. Nah, kalau beralih ke online semuanya itu pasti butuh yang namanya website. Entah itu website cuman buat company profile aja, atau mungkin buat toko online, atau mungkin buat landing page aja. Landing page itu cuman single page gitu aja. Nah, itu pasti butuh yang namanya website. Nah, cara bikin website itu ada banyak banget. Mulai dari ngoding sendiri dari awal sampai manfaatin CMS kayak WordPress. Nah, cuman buat pemula emang lebih gampang itu belajar membuat website pakai WordPress ya. Karena sekarang ini ada banyak banget tools page builder tanpa coding, dimana kalian bisa membuat website tanpa coding sama sekali. Jadi cukup belajar WordPress, terus page builder, dan sedikit web design, kalian sudah bisa bikin website sendiri. Nah, asiknya kalau kalian bisa bikin website sendiri, itu peluang untuk dapetin income, baik itu income tambahan maupun income utama ya, misalnya sebagai pekerjaan utama, itu terbuka lebar. Kenapa? Karena ada banyak cara untuk menghasilkan uang melalui website ini. Contohnya, misalnya teman-teman bisa pembuatan website di bidang WordPress aja. Itu yang pertama, teman-teman bisa kerja sebagai web developer. Karena lowongan sebagai web developer itu ada banyak banget. Teman-teman bisa lihat di situs lowongan kayak Jobstreet ini. Kalau kita ketikkan WordPress, ini ada sekitar 300-an lowongan untuk WordPress ya. Dan kita bisa lihat teman-teman di sini, untuk gajinya itu juga cukup lumayan ya. Mulai dari 5 juta sampai 7 jutaan per bulan. Nah, kalau kita luasin lagi cakupannya, misalnya website, kita ketikkan web, ini ada sekitar 1.500-an lowongan, jadi lebih banyak lagi. Dan kita bisa lihat teman-teman di sini ada yang senior web designer remote ya, artinya teman-teman bisa kerja dari mana aja. Dengan bayaran ini start from-nya Singapura dolar, wow, 800 sampai 1000 ya, teman-teman bisa kalikan dengan rate sekarang. Dan emang kerja di bagian atau di bidang website itu memungkinkan banget untuk kerja remote atau kerja dari mana aja, karena yang penting ada internet dan ada laptop, kalian bisa kerja dari mana aja. Terus yang kedua, teman-teman bisa membuka jasa pembuatan website sendiri atau nge-freelance ya, atau jualan jasa pembuatan website sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di situs freelance kayak Fiverr ini, kalau kita ketikkan WordPress, ini ada banyak banget ya yang membuka jasa pembuatan website WordPress, dan ini review juga ada banyak banget. Ambil contoh yang ini, I will create a WordPress website. Ini harganya $200 start from-nya ya, dan ini sudah ada 700-an orang yang nge-review. Artinya ada minimal 700-an orang yang sudah membeli jasa ini. Jadi emang cukup banyak teman-teman kebutuhan tentang website WordPress ini. Terus selain nge-freelance ya di situs freelance gini, teman-teman juga bisa membuka jasa pembuatan website di website sendiri, di situs sendiri. Ya, misalnya teman-teman bikin usaha sendiri dan ini ada yang ngejual ya. Untuk kategori website company profile aja, ini ada yang ngejual dengan harga 10 juta ya. Dan yang paling tinggi itu 20 jutaan ya. Jadi emang website ini harganya cukup tinggi teman-teman, terutama website-website yang lebih detail atau membutuhkan sistem yang lebih detail. Nah, itu emang harganya lumayan tinggi. Selain itu, teman-teman juga bisa membuat website untuk blog pribadi. Nah, di situ teman-teman juga bisa menghasilkan uang dari situ. Contohnya kayak
website backpackstory.me ini. Jadi di sini si penulis itu sering menceritakan tentang pengalaman travelingnya, dan teman-teman bisa menghasilkan pendapatan dari mulai yang pertama iklan ya. Iklan ini adalah iklan teman-teman, kalau kalian arahkan blognya ke sini, mouse-nya ke sini, itu ada tulisan Ads by Google. Nah ini kalau diklik nanti si pemilik websitenya itu akan dapat uang atau dapat penghasilan. Ini namanya pay per click dari Google AdSense ya. Dan selain pay per click ini, teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan dari yang namanya paid artikel. Teman-teman bisa lihat di sini, ini red card dari si pemilik website backpackstory.me ini tahun 2018 yang lalu. Untuk penulisan artikel berbayar ya, di sini itu harganya kita bisa lihat di sini, untuk blog itu 6 juta per post ya. Ini cukup lumayan ya, 6 juta rupiah per post. Nah selain itu teman-teman juga bisa menjual jasa atau produk sendiri di website kalian sendiri. Misalnya blognya Pak Fahmi Kosofa ini. Nah, di sini ada kategori produk di mana dia menjual panduan untuk menulis, dan ada juga kursus copywriting. Jadi teman-teman bisa juga menjual produknya di sini di website pribadi kalian. Nah, selain itu juga masih ada lagi, kalau kalian jago bikin template website, itu kalian juga bisa jualan template WordPress. Nah, kalian bisa buka situs Elvanto Market di Code Canyon, dan kalau kalian ketikkan WordPress theme, ini ada banyak banget ya yang ngejual theme WordPress. Dan kalau kalian lihat di sini harganya lumayan, mulai dari $36, ada yang $69. Dan ini banyak banget ya yang ngejual template-nya. Dan ini juga yang beli juga cukup banyak teman-teman. Lihat di sini. Ini yang beli sampai 4,6 ribu salesnya. Ya 4.500-an sales lah ya, dikali $27. Ya udah berapa hasilnya ya? Cukup lumayan ya tentunya. Ya, jadi itu tadi beberapa cara untuk menghasilkan pendapatan atau menghasilkan uang dari skill membuat website. Sekarang kita bahas gimana cara belajarnya. Kita mulai dari modalnya dulu deh. Kalau misalnya mau belajar website, terutama WordPress, itu apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, pertama teman-teman butuh yang namanya laptop atau komputer. Nah, ini wajib teman-teman, karena kalian nggak bisa, untuk saat ini ya, nggak bisa bikin website terutama WordPress itu pakai HP aja. Jadi teman-teman tetap butuh laptop atau komputer. Berita bagus ya, untuk belajar website itu kalian nggak butuh spek laptop atau komputer yang tinggi. Jadi yang penting laptop atau komputer kalian itu bisa untuk buka browser aja, itu udah cukup ya. Dan yang kedua, teman-teman butuh yang namanya internet ya, yang kalau bisa internet yang cepat atau stabil lah untuk mengakses website. Pokoknya yang penting kalian bisa online aja deh, itu udah cukup ya. Terus yang ketiga, teman-teman butuh yang namanya hosting dan domain. Nah, ini penting banget, karena kalau kalian mau belajar website WordPress, nah penting kalian punya yang namanya hosting. Jadi hosting itu ibaratnya adalah storage atau penyimpanan ya, yang bisa kalian gunain untuk membuat website. Jadi simpelnya gini, bayangkan kalian mau bikin rumah ya, ibaratnya website itu sebuah rumah. Nah, hosting itu adalah tanahnya ya, jadi kalian butuh beli dulu tanahnya di internet ya, yaitu hostingnya. Jadi nanti teman-teman ketika punya hosting sendiri, kalian bisa bangun website sendiri di situ, dan kalian bisa taruh semua file kalian di situ. Nah, berita bagusnya untuk hosting dan domain itu juga nggak terlalu mahal teman-teman. Kalian bisa buka website Niaga Hoster, itu mereka menyediakan beberapa paket hosting ya. Ada paket yang namanya unlimited hosting, itu mulai dari Rp9.000 per bulan untuk yang paket bayi. Ini murah banget ya. Kalau kita kalikan setahun itu cuman berapa ya, 100-an ribu mungkin ya. Dan ini satu bulan ya cuman Rp9.000-an. Artinya ini lebih murah dibanding harga parkir kita mungkin ya sebulan. Kalau kita bayar parkir 2.000 aja setiap hari, itu udah berapa jumlahnya, dan ini cuman Rp9.000 per bulan aja. Ini untuk paket yang bayinya. Cuman rekomendasi aku teman-teman pakai paket yang personal ini aja. Kenapa? Karena ini di sini teman-teman dapat storage ya, itu lebih gede ya, artinya teman-teman bisa taruh banyak file di sini lah untuk eksplorasi, untuk belajar. Ini lebih fleksibel lah, lebih enak juga. Dan di sini juga teman-teman sudah dapat gratis domain ya, jadi teman-teman nggak perlu domain lagi. Dan ini harganya juga lagi ada diskon 81%, jadi cuma Rp24.000 saja per bulan. Ini cukup murah.
Dan yang paling aku suka teman-teman di paket personal ini juga kalian bisa bikin banyak website di sini, karena di sini tuh ada yang namanya unlimited add-on domain. Artinya teman-teman misalnya beli satu domain ya, misalnya namanya yokobom.com, terus diinstal di hosting ini. Nah, terus kalian mau bikin lagi yokobomstore.com. Nah, kalian bisa juga menggunakan hosting yang ini. Nah, sedangkan kalau yang paket bayi ini cuma satu aja kalau nggak salah, nggak bisa. Oh, ada 10 tambahan add-on domain. Ya, teman-teman artinya bisa menambahkan 10 domain lainnya kalau yang ini unlimited ya. Jadi sebenarnya akan lebih untung kalau kalian pilih paket yang personal ini. Terus setelah punya hosting dan domain sendiri, teman-teman belajar cara install WordPress di hosting sendiri. Nah, ini aku udah sering bikinin tutorialnya di YouTube ini. Atau kalau kalian mau belajar lebih detail lagi, kalian bisa join di kursus gratisnya Niaga Hoster. Jadi Niaga Hoster ini juga punya kursus online gratis, teman-teman. Kalian bisa pilih di sini ada materi WordPress basic. Nah, nanti kalian bisa belajar tentang WordPress di sini lah, WordPress dasarnya. Dan ini gratis, kalian tinggal beli hosting dan domainnya aja dari Niaga Hoster dan kalian bisa akses kursnya ini. Nah, setelah bisa instalasi WordPress, teman-teman bisa belajar mengcustomize dan juga editing websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai plugin Page Builder. Jadi dengan plugin ini teman-teman bisa membuat website itu tanpa coding sama sekali. Salah satu yang terkenal saat ini itu plugin namanya Elementor. Nah, teman-teman bisa belajar di playlist YouTube aku namanya No Coding No Cry. Di sini aku banyak banget ngebahas tentang Elementor ya. Atau teman-teman juga bisa join di course gratisnya Niaga Hoster ini. Ini gratis ya, teman-teman bisa belajar. Ini ada materi membuat landing page dengan Elementor. Nah, ini bisa teman-teman join di sini. Ini gratis juga. Ini materinya juga cukup bagus. Nah, setelah bisa basic pembuatan website WordPress dan juga editingnya, nah teman-teman berikutnya bisa belajar lebih dalam lagi tentang misalnya SEO atau cara optimize website biar lebih cepat. Nah, itu teman-teman bisa baca di blognya Niaga Hoster. Ini juga ada banyak banget tutorial yang bagus-bagus. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak kategori ya. Misalnya mau belajar SEO, bisa lihat di bagian digital marketing dan SEO dan SEM nih. Nah, teman-teman bisa belajar tentang SEO. Atau juga bisa ke course-nya Niaga Hoster ini juga ada materi SEO untuk pemula. Nah, ini teman-teman bisa belajar. Ini materinya cukup lengkap untuk pemula ya. Jadi teman-teman bisa belajar tentang apa itu SEO, terus keyword research, terus optimasi one page dan off page untuk website kalian. Nah, ini bagus banget materinya. Kalau kalian ikutin langkah-langkah yang aku sebutin tadi, aku jamin belajar membuat website itu jauh lebih cepat dan jauh lebih menyenangkan. Dan aku cukup yakin dalam 1 tahun ya teman-teman itu bisa menguasai pembuatan website di bidang WordPress. Nah, terakhir nih teman-teman, misalnya ada yang mau ditanyain ya, misalnya kalian lagi belajar tentang pembuatan website, terus ada yang mau ditanyain atau ada yang nggak bisa, atau mungkin pas ngedit terjadi error. Nah, itu teman-teman nggak perlu khawatir karena teman-teman juga bisa tanya-tanya di customer support Niaga Hoster di sini. Tinggal chat aja. Nah, mereka siap membantu kalian. Ini customer supportnya tersedia 24 jam. Jadi kalau misalnya kalian ada error tentang hosting kalian atau misalnya website kalian terjadi error, itu kalian bisa langsung tanya ke customer support Niaga Hoster ini karena mereka tersedia 24 jam. Atau teman-teman juga bisa tanya-tanya di forum Niaga Hoster ini. Ini ada banyak banget kategorinya mulai dari domain, hosting, dan kalian bisa ask question di sini atau baca-baca pertanyaan yang udah pernah diajuin di forum sini. So, itu tadi tips belajar pembuatan website WordPress dan juga bagaimana cara menghasilkan pendapatan dari skill pembuatan website. Nah, buat teman-teman yang baru mau belajar website, nggak perlu takut ya, karena sekarang ini udah banyak banget tools dan juga resource yang menyediakan tutorial ya, cara membuat website udah banyak banget. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan peluang ini ya, karena skill ini udah mulai banyak dibutuhkan dan di masa depan itu juga semakin banyak dibutuhkan. Jadi siapa tahu dengan menguasai skill ini bisa membuka peluang karir kalian di masa depan atau juga bisa membuka rezeki kalian lah ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yokobom, terima kasih.